Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Al-Fakir Revol dengan nomor stambuk 2022-175 dari kelas Manajemen Bank Syariah kelas C. Jadi kali ini saya akan menganalisis 3 soal. Yang pertama itu dari sudut pandang keuangan, bagaimana dampak dari penurunan kualitas produk terhadap pendapatan dan keuntungan usaha. Bagaimana hal ini mempengaruhi pengembangan investasi bagi bank-bank. Jadi dari sudut pandang keuangan, yang pertama ada dampak penurunan kualitas produk terhadap pendapatan dan keuntungan usaha. Jadi penurunan kualitas produk umumnya menyebabkan menurunnya kepuasan dan loyalitas pelanggan, yang berdampak langsung pada penurunan pendapatan usaha akibat berkurangnya pembelian ulang dan rekomendasi positif. Hal ini juga menyebabkan meningkatnya biaya karena potensi pengembangan produk, klaim garansi, dan biaya pemasaran untuk memperbaiki citra produk. Penurunan pendapatan dan meningkatnya biaya tersebut akan menurunkan keuntungan usaha secara keseluruhan. Yang kedua itu pengaruh terhadap pengembangan inflasi bagi bank. Bank sebagai investor atau pemberi dana akan mengalami pengembalian investasi yang menurun karena laba usaha yang menjadi sumber bagi hasil mudharabah atau musyarakah berkurang. Penurunan kualitas produk dapat meningkatkan risiko kerugian dan memperlambat arus kas sehingga mengurangi profitabilitas dan potensi bagi hasil bagi bank. Terus yang kedua, dari sudut pandang hukum, apakah terdapat pelanggaran perjanjian musyarakah terkait dengan kualitas produk dan bagaimana penyelesaiannya berdasarkan prinsip hukum syariah. Jadi dari sudut pandang hukum ini, yang pertama pelanggaran perjanjian musyarakah terkait kualitas produk. Dalam akad musyarakah, para pihak kewajiban menjalankan usaha dengan itikat baik dan menjaga kualitas produk sesuai kesepakatan. Penurunan kualitas produk yang signifikan dapat dianggap sebagai pelanggaran akad jika merugikan pihak lain, terutama bank sebagai pemilik modal. Kedua, penyelesaian berdasarkan prinsip hukum syariah. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui musyawarah atau dialog, mediasi atau arbitrase dengan mengedepankan prinsip keadilan tolong-menolong dan menghindari kerugian. Jika perlu, penyelesaian dapat merujuk pada ketentuan akad, fatwa DSN MUI terkait musyarakah untuk menentukan saksi atau kompensasi yang adil bagi pihak yang dirugikan. Terus kita lanjut ke pertanyaan terakhir, yang ketiga dari sudut pandang etika. Bagaimana bank dan pengusaha menangani tanggung jawab etis terkait dengan kualitas produk dan kepuasan pelanggan. Jadi dari sudut pandang etika ini, kita yang pertama tanggung jawab etis bank dan pengusaha terkait kualitas produk kepuasan pelanggan. Jadi bank dan pengusaha harus menjunjung tinggi kejujuran, transparansi, dan amanah dalam menjaga kualitas produk agar tidak merugikan konsumen dan pemangku kepentingan lain. Ketika bisnis menuntut komitmen untuk memperbaiki kualitas produk secara berkelanjutan dan memberikan pelayanan yang memuaskan demi menjaga kepercayaan dan reputasi. Kedua, penanganan etis terhadap masalah kualitas. Jika terjadi penurunan kualitas, kedua pihak harus segera melakukan evaluasi dan perbaikan, serta berkomunikasi terbuka dengan pelanggan. Keputusan lanjutan harus mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi,
serta menghindari tindakan yang merugikan secara adil atau menipu konsumen. Nah, jadi itulah beberapa yang saya jelaskan. Bila ada kekurangan dan kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.